Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensial energi storage dengan menggunakan pumped hydro storage atau PHS. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Ramana Putra dengan NIM 231910201011. Mungkin langsung saja dengan penjelasannya. Apa itu potensial energi storage? Potensial energi storage merupakan jenis penyimpanan energi yang bekerja dengan memanfaatkan energi potensial suatu massa, seperti energi gravitasi atau panas yang disimpan dalam suatu sistem fisik. Energi ini kemudian dapat dikonversi kembali menjadi energi listrik ketika dibutuhkan. Dalam konteks integrasi energi terbarukan, konsep ini sangat penting karena mampu menyeimbangkan pasokan listrik yang bersifat fluktuatif. Misalnya pada siang hari, PLTS menghasilkan energi berlebih, namun pada malam harinya energinya menurun. Sistem penyimpanan energi ini berperan untuk menjaga kestabilan sistem tenaga. Oleh karena itu makanya dibutuhkanlah energi storage ini. Untuk latar belakangnya, pada jurnal ini adalah perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi disebabkan oleh gas rumah kaca seperti CO2 dari emisi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil menyumbang 33-40% dari emisi CO2 di dunia. Pusat tenaga uap berbahan bakar batu bara adalah kontributor utama emisi ini. Di Indonesia, pembangkit listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Data tahun 2019 menunjukkan porsi terbesar sumber energi pembangkit listrik Indonesia yang berasal dari batu bara berada pada angka mengkhawatirkan, yaitu sebesar 59,06%. Di sini ditunjukkan pada tabel ini bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sangat rendah, dengan panas bumi, geotermal, dan air yang merupakan penyumbang terbesar utilitasi energi terbarukan dengan persentase lebih dari 6%. Tantangan utama integrasi energi terbarukan di Indonesia adalah sifatnya yang intermittent karena sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti matahari, angin, dan kondisi cuaca. Seperti PLTS yang bergantung pada radiasi matahari, sedangkan PLTB yang bergantung pada kecepatan angin. Fluktuasi ini atau ketidakstabilan ini membuat sistem kelistrikan menjadi tidak stabil dan mengurangi pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut. Di sisi lain, pembangkit fosil seperti PLTU, batu bara masih mendominasi, sehingga emisi CO2 tetap tinggi. Oleh karena itu diperlukanlah pumped hydro storage atau PHS. Apa sih itu pumped hydro storage? PHS bekerja dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian antara dua reservoir air. Ketika listrik berlebih, air dipompa ke reservoir atas dan disimpan sebagai energi potensial gravitasi. Ketika terjadi kekurangan pasokan listrik, air dilepaskan kembali dan mengalir ke turbin sehingga menghasilkan listrik. Mekanisme ini memungkinkan PHS menjadi penyimpan energi berskala besar yang efisien, berumur panjang, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan grid listrik. Tidak seperti energi baru terbarukan lainnya. Mungkin kita bisa meninjau kembali atau meninjau untuk selanjutnya kelebihan dari pumped hydro storage ini. Mengapa sih harus pumped hydro storage? Pumped hydro storage dapat digunakan untuk menstabilkan sistem kelistrikan sehingga dapat dimanfaatkan energi terbarukan dalam skala besar. PSH menawarkan biaya yang ekonomis. Ketika permintaan listrik rendah, kelebihan kapasitas pembangkit digunakan untuk memompa air ke reservoir yang lebih tinggi. Ketika ada permintaan yang lebih tinggi, air dilepaskan kembali ke reservoir yang lebih rendah melalui turbin untuk menghasilkan listrik di elektrik generator. PSH tidak hanya merupakan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan,
tetapi juga memiliki fleksibilitas dan kapasitas penyimpanan yang memungkinkan peningkatan stabilitas jaringan dan mendukung pengembangan sumber energi terbarukan yang terputus-putus. Jenis-jenis PSH itu terdapat ada dua, yaitu adalah open loop dan closed loop, seperti pada gambar ini. PSH dapat dikarakteristikan menjadi open loop, di mana reservoir bawah terkoneksi ke aliran air yang mengalir secara alami, dan closed loop, reservoir bawah tidak mengalir seperti pada gambar ini. Nah, PSH open loop. Jenis open loop dapat diaplikasikan jika terdapat sungai yang terletak di reservoir atas atau reservoir bawah. Seperti yang ditunjukkan, pengoperasian pompa turbin pada PSH tipe open loop dapat mengganggu laju aliran air dan biota sungai. Efek buruk ini, penggunaan PSH tipe open loop dapat diminimalkan dengan cara memanfaatkan bendungan sebagai lower reservoir-nya, sehingga powerhouse dapat dibangun pada downstream di bendungan. Nah, di sini. Di PSH closed loop, tipe closed loop itu terdiri dari upper dan lower reservoir yang terletak jauh dari sumber air yang melimpah, sehingga input air ke dalaman sistem PSH adalah terbatas. Gambar skematis dapat ditunjukkan pada gambar. Mungkin ini salah gambarnya. Tipe PSH closed loop dapat diimplementasikan pada danau buatan berukuran kecil yang berisi air tanah atau sumber air lain yang ditambahkan. Untuk biayanya PSH sendiri, nah kita mulai menganalisis mengapa kita perlu menggunakan biaya PSH. Dari di sini kita bisa melihat grafik biaya total dan nilai levelized cost of energy atau LCOE di sini dari teknologi PSH. Grafik ini menunjukkan bahwa biaya total PSH memang bervariasi tergantung kapasitas pembangkitnya. Namun tren utamanya adalah semakin besar kapasitas PSH, maka satuan energi justru semakin murah. Nah, ini. Ketika dia satuan energi semakin besar, maka total biayanya itu akan semakin murah. Hal ini terjadi karena PSH memiliki skala ekonomi yang sangat baik. Semakin besar proyeknya, semakin efisien biaya investasinya. Dari sisi LCOE, nih, PSH termasuk salah satu teknologi dengan LCOE terendah di antara sistem penyimpanan energi lainnya. Artinya selama umur pembangkit, biaya energi yang dihasilkan PSH sangat kompetitif. Dengan efisiensi energi yang tinggi, umur operasional yang panjang, serta biaya jangka yang rendah, PSH menjadi salah satu teknologi storage yang paling layak secara ekonomi untuk mendukung penetrasi energi terbarukan di Indonesia. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak negara maju yang mengandalkan PSH sebagai backbone penyimpan energi mereka. Secara aspek lingkungan, secara geografis, pembangunan PSH ini memerlukan tempat di elevasi yang tinggi dan juga tersedia air yang memadai. Lokasi yang cocok untuk pembangunan PSH ini di area bukit atau area pegunungan, karena off-river PSH memerlukan sepasang reservoir yang area yang dibutuhkan bervariasi dari 10 hingga 100 hektar di area berbukit. Karena kan membutuhkan ketinggian juga kan. Nah, umumnya PSH ini memiliki umur konstruksi sekitar 50 tahun. Secara umum, perubahan tata guna lahan mengakibatkan perubahan kualitas air dan udara, mengubah daerah tangkapan air, menghasilkan sampah, dan mempengaruhi iklim serta kesehatan masyarakat. Dengan demikian, perubahan tata guna lahan berdampak terhadap kesehatan. Dari analisis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kekuatan dari PSH sendiri, teknologi matang dan telah digunakan secara global. Kapasitas penyimpanan sangat besar hingga gigawatt dan durasi panjang, efisiensi yang tinggi dan mampu menjaga stabilitas grid, biaya operasional rendah, dan umur proyek yang sangat panjang.
Dan kelemahannya sendiri itu adalah investasinya awal yang sangat besar, terutama biaya sipil, memerlukan lokasi khusus, seperti perbedaan elevasi dan ketersediaan air, dampak lingkungan dan sosial seperti perubahan lahan dan ekosistem sungai, waktu pembangunan yang sangat lama. Opportunitiesnya atau peluangnya, Indonesia memiliki 26.000 lokasi potensial PSH, mendukung integrasi PLTS dan PLTB skala besar, mendukung target EBT nasional dan pengurangan emisi, serta meningkatkan keandalan sistem PLN dan menekan biaya pembangkitan. Untuk ancamannya mungkin seperti penurunan harga baterai dapat menjadi pesaing PSH. Regulasi khusus PSH belum matang di Indonesia. Resiko penolakan sosial terkait pembebasan lahan, karena pasti tidak terima dong kalau misal lahannya itu dialih fungsikan sebagai atau apa atau direbut gitu. Ketidakpastian kebijakan energi pemerintah. Nah, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknologi PSH dapat mendukung penetrasi pembangkitan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di PLTB dan PLTS, karena mampu menghilangkan sifat intermitensi atau ketidakstabilan pembangkit tersebut dalam sistem ketenaga listrikan. Selain itu, PSH juga merupakan media penyimpan energi yang sudah mature dalam skala besar dan ekonomis, sehingga cocok diaplikasikan dalam sistem ketenaga listrikan yang besar dan rumit. Jadi, mungkin itu saja dari presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Untuk jurnal yang saya gunakan adalah jurnal ini. Nah, jurnal ini. Karena sumbernya saya mengambil dari sini saja, jadi daftar pustakanya cuma satu berdasarkan jurnal ini saja. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.